Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabikatun dari Prodi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal komunikasi data dengan tema switching. Dengan judul presentasi adalah implementasi jaringan virtual private network dengan teknologi multi protocol label switching atau biasa disebut dengan MPLS. Berikut identitas jurnal dengan judul jurnal yang sama dengan judul presentasi, yaitu implementasi jaringan virtual private network dengan teknologi multi protocol label switching atau MPLS. Penulis Arnita dan Muhammad Farid dari Universitas Bung Hatta dengan sumber rujukan Google Scholar nomor ISSN 2502079X volume 5 nomor 2 tahun 2020. Dengan reviewer saya sendiri, mata kuliah komunikasi data hari Sabtu 19.30 sampai 22 dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan STMP. Di sini ada beberapa analisis kriteria. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, kedua subjek penelitian, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian, kelima kelebihan penelitian, keenam kekurangan penelitian, ketujuh perbedaan dengan rencana penelitian atau outputnya. Kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi agar dapat mengoptimalisasi network VPN dengan menggunakan konsep network MPLS atau VPLS serta rekayasa network traffic. Untuk menjelaskan bagaimana MPLS bekerja, penulis mempraktekkan logik MPLS atau VPLS di network VPN Bank Nagari yang menggunakan Cisco router dengan mengimplementasikan MikroTik router board di mana paket data dilabel dengan secara unik dan didistribusikan secara labeling. Kemudian subjek penelitian. Untuk menjelaskan bagaimana MPLS bekerja, penulis mempraktikkan logik MPLS atau VPLS di network VPN Bank Nagari yang menggunakan Cisco router dengan mengimplementasikan MikroTik router board di mana paket data dilabel dengan secara unik dan didistribusikan secara labeling. Yang menjadi provider dalam hal ini adalah PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta dengan router Bank Nagari Padang dan Bank Nagari Talavera sebagai router customer-nya. Kemudian metode penelitian yang digunakan. Setiap router di setup dengan adaptor loopback yang memegang alamat loopback. Dengan ini kita bisa melihat dua tujuan, yaitu pertama, karena hanya ada satu sesi LDP antara dua router, tidak peduli berapa banyak link yang menghubungkan mereka, alamat loopback IP memastikan bahwa sesi LDP tidak terpengaruh oleh negara interface atau perubahan alamat. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan alamat loopback sebagai alamat transportasi LDP memastikan hook kedua dari belakang muncul perilaku yang tepat ketika beberapa label yang melekat pada paket seperti kasus MPLS. Kita selanjutnya membahas hasil penelitiannya. Implementasi jaringan penelitian ini dengan aplikasi sistem VoIP yang dibangun dapat dilakukan pengujian konektivitas antar perangkat komunikasi pada server dan komunikasi antar klien 1 dengan klien 2. Uji coba fungsionalitas dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi dan melakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi yang akan digunakan. Pengujian dilakukan secara keseluruhan yang melingkupi aplikasi FreeCX Phone sebagai klien pada smartphone dan FreeCX Phone System sebagai servernya. Dari gambar di samping, klien melakukan proses panggilan berstatus dialing dan yang menerima panggilan berstatus ringing. Apabila panggilan masuk dari klien menuju klien yang dituju, maka sesi komunikasi dapat dijalankan. Kemudian
yang terjadi dilakukan secara bergantian. Berikut ini tampilan aplikasi klien sedang melakukan sesi komunikasi. Dia available ya. Kemudian saat terjadinya komunikasi antar klien, maka tampil informasi connected pada layar smartphone dan informasi connected juga tampil pada kolom status dari extension status tree SharePoint system. Apabila salah satu klien ingin mengakhiri sesi komunikasi, maka klien harus menekan touch dial yang berwarna merah. Ketika salah satu klien mengakhiri sesi komunikasi, pada klien kedua akan muncul informasi sesi komunikasi sudah diakhiri. Kemudian selanjutnya yaitu pada tampilan gambar 23 menunjukkan bahwa data ekstensi baru telah berhasil masuk dalam sistem. Klien user 1 melakukan panggilan ke user 2 dengan ekstensi 130. Setelah menekan touch angka 130 dilanjutkan dengan menekan touch panggilan yang berwarna hijau dan bergambar telepon. Ekstensinya masuk ya. Ini untuk user 3-nya 140 dialnya yang sudah masuk. Ini mungkin contoh lain ya yang di screenshot oleh peneliti. Kemudian kelebihan penelitian ini. Penelitian menunjukkan dengan adanya sistem multi-protokol label switching ini yang ditanamkan ke dalam mikrotik, kinerja jaringan VPN Internet Protocol membuat transmisi datanya semakin cepat dan efisien, dan mencakup aplikasi video conference dan VoIP juga. Dengan menggunakan teknik MPLS ini bisa mempermudah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dan meningkatkan kualitas jaringan yang ada. Konsep dari switching kan dia mempermudah kita ya. Kemudian kelebihan-kelebihan lain dari menggunakan teknologi MPLS yaitu satu, hilangnya istilah FIFO first in first out karena MPLS ini bekerja menggunakan skala prioritas yang berbeda. Kalau data kan kalau biasanya FIFO ya first in first out, jadi yang diterima pertama, yang dikeluarkan ke pertama atau berurutan gitu ya. Kalau di MPLS ini tidak, dia bekerja sesuai skala prioritasnya. Jadi yang lebih utama itu didahulukan. Kemudian kedua, mengurangi banyaknya proses pengolahan di IP routers serta memperbaiki proses pengiriman suatu paket data. Kemudian kita lanjut dari kekurangan penelitian ini adalah yang pertama, harga yang dikeluarkan lebih mahal ya, karena untuk mengirimkan data paket yang jauh di belakang, jadi urutan yang di belakang itu didulukan, itu lebih susah karena menggunakan sistem biasa. Contohnya, apakah paket Skype antara dua orang kekasih harus didahulukan daripada paket pengiriman data keuangan Bank Indonesia? Itu jelas nggak mungkin ya, itu nggak mungkin sama sekali. Kemudian ke yang kedua, selain keterangan di atas, kekurangan VPN ini yaitu perangkat yang digunakan adalah khusus. Yang seperti kita ketahui bersama, perangkat router biasanya adalah menggunakan pengiriman data VIVO ya. Oleh sebab itu, perangkat yang digunakan dalam sistem harus diganti atau harus mengerti dalam MPLS ini. Dan ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar ya, atau relatif lebih mahal ya. Kemudian perbedaan rencana penelitian dan atau output ya. Jadi dengan adanya sistem MPLS ini yang ditanamkan ke dalam mikrotik dapat mengoptimalkan kinerja jaringan VPN Internet Protocol, membuat transmisi datanya semakin cepat, efisien, dan mencakup aplikasi video conference VoIP juga. Dengan menggunakan teknologi MPLS ini bisa mempermudah sesuai kebutuhan yang berkembang dan meningkatkan kualitas jaringan yang ada. Jadi output dari penelitian ini adalah berhasil ya. Jadi sesuai dengan perencanaan penelitiannya, hasilnya juga sesuai dengan yang direncanakan. Jadi goals-nya tidak ada yang berbeda. Kemudian kesimpulan dan saran.
Di sini kesimpulannya adalah MPLS ini hadir dari penggabungan dua teknologi, yaitu frame relay atau automatic teller machine. Penelitian menunjukkan dengan adanya sistem MPLS yang ditanamkan mikrochip, kinerja jaringan VPN Internet Protocol membuat transisi datanya semakin cepat dan efisien ya. Saran yang perlu ditambahkan dari penelitian ini adalah tentang penambahan kelebihan dan kekurangan jika menggunakan teknologi MPLS. Jadi sebenarnya tadi itu kelebihan dari MPLS ini baru disebutkan satu, dan sisanya saya googling sendiri dari sumber internet. Kemudian kekurangan dari teknologi ini belum dijelaskan juga di jurnalnya, jadi saya mengambil sendiri dari sumber lain, yaitu dari Google ya. Kemudian terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi pendengar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.